Bab 1251 Misi Tingkat Naga. Pergi kemana? Chu Feng dan Bai Ruochen bertanya pada saat yang sama. Untuk kembali ke aliansi spiritual dunia. Disitulah aku berada. Selain itu, jika aku tinggal di sini, aku hanya akan membuat lebih banyak masalah bagi Departemen Peramu Obat, kata Sima Ying. Itu bagus juga. Chu Feng dan Bai Ruochen mengangguk. Dengan situasi saat ini, memang tidak cocok bagi Sima Ying untuk terus tinggal di Gunung Qianwu. Namun, aku harap kalian berdua akan ikut bersamaku, kata Sima Ying. Apa, ikut denganmu? Ke World Spiritist Alliance? Chu Feng dan Bai Ruochen terkejut. Itu benar, aku ingin kalian berdua datang ke World Spiritist Alliance bersama denganku. Di sana, tidak ada yang berani menggertak kalian berdua. Selanjutnya, dengan bakat kamu, aliansi spiritualis dunia akan jauh lebih baik untuk prospek masa depan kamu, kata Sima Ying. Sima Ying, jangan bercanda. Kami adalah murid Gunung Qianwu, bagaimana kami bisa pergi ke World Spiritist Alliance? Bai Ruochen dengan datar menolaknya. Bai Ruochen, dengarkan aku. Di World Spiritist Alliance, kalian berdua bisa mendapatkan peluang yang lebih baik. Dalam hal sumber daya budidaya, aliansi spiritualis dunia kita pasti melampaui Gunung Qianwu. Selain itu, aku tidak memberitahumu kalian berdua untuk meninggalkan Gunung Qianwu dan bergabung dengan aliansi spiritual dunia. Aku hanya berpikir bahwa akan lebih baik bagi kamu berdua untuk berlatih di World Spiritist Alliance. Dengan situasi kamu saat ini, tidak akan ada prospek di masa depan di Gunung Qianwu. Apapun yang terjadi, kamu akan dikalahkan. Jika kamu tinggal di sini, masa depan kamu hanya akan menjadi jalan penuh dengan penghalang sepanjang waktu. Jadi, kalian berdua sama sekali tidak bisa terus tinggal di Gunung Qianwu. Kalau tidak, kamu hanya akan menunda diri sendiri dan membahayakan diri kamu sendiri. Di masa depan, ketika kultivasi kamu telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dan situasi di Gunung Qianwu agak membaik, kamu dapat kembali untuk pembalasan. Ini adalah strategi yang menguntungkan kalian berdua, saran Sima Ying. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu masuk akal, tetap saja bahwa ketiga tetua telah dipenjara karena kita. Jika kita pergi sekarang, itu akan menjadi tidak loyal dan tidak bermoral. Bai Ruochen menolak lagi, dan dia mulai menjadi emosional. Tapi, bahkan jika kalian berdua tinggal di sini, apakah itu berarti kamu akan bisa menyelamatkan mereka? Apa yang akan kamu lakukan hanya akan membuang-buang waktu, dan kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Sima Ying juga menjadi emosional. Berhenti berdebat, tiba-tiba, Chu Feng berbicara. Dia menoleh ke Bai Ruochen dan berkata, apa yang dikatakan Sima Ying benar. Dengan situasi yang kita hadapi sekarang, jika kita tinggal di Gunung Qianwu, kita tidak akan dapat mencapai apapun, sedemikian rupa sehingga bahkan jika ketiga tetua itu dibunuh. Kita hanya akan menerima berita tentang mereka terbunuh setelah mereka terbunuh. Selain itu, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Chu Feng, niatmu adalah? Bai Ruochen menatap Chu Feng. Matanya berkedip-kedip. Kita bisa meninggalkan Gunung Qianwu dan pergi ke domain aliansi untuk sementara waktu. Namun, bukan berarti kita harus benar-benar pergi ke World Spiritist Alliance. Kami hanya pergi ke sana sehingga kami dapat menemukan peluang baru, kata Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Bai Ruochen menjadi diam. Namun, bisa dilihat bahwa dia sedikit goyah. Adapun keputusan Chu Feng, dia dengan hati-hati memikirkan situasi mereka. Memang tidak cocok bagi mereka untuk terus tinggal di Gunung Qianwu. Belum lagi berapa banyak kemajuan yang bisa mereka peroleh jika mereka tinggal di Gunung Qianwu. Tidak akan terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka saat ini dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Bahkan jika suatu hari Departemen Hukuman menjadi tidak berperasaan dan memutuskan untuk mengirim tetua manajemen untuk membunuh mereka, itu juga bukan tidak mungkin. Gunung Qianwu sangat berbahaya. Terutama setelah tetua Hongmo dan para tetua lainnya dipenjara, tempat ini menjadi lebih berbahaya. Tepatnya, itu bukan hanya Gunung Qianwu, seluruh domain Qianwu sangat berbahaya. Tidak peduli seberapa enggan mereka, pergi adalah pilihan terbaik bagi mereka. Paling tidak, pergi akan memberi mereka kesempatan untuk menemukan jalan keluar baru dari krisis ini. Selanjutnya, Chu Feng punya peta. Direkam di peta itu adalah tempat. Adapun tempat itu, disitulah ia ingin pergi ke yang paling setelah datang ke Tanah Suci Martialism. Nama tempat itu adalah hutan bambu jatuh daun. Kebetulan bahwa hutan bambu Valen Leaves terletak sangat dekat dengan domain aliansi. Paling tidak, jika seseorang ingin mencapai hutan bambu daun gugur, seseorang harus melalui domain aliansi. Chu Feng, jika kamu berencana untuk pergi, aku akan ikut denganmu. Aku akan mendukung keputusan kamu. Tiba-tiba, Bai Ruochen berbicara. Dapat dilihat bahwa dia telah membuat keputusan untuk mengikuti Chu Feng. Bahkan jika kita ingin pergi, itu tidak sesederhana itu. Ada dua hal yang harus kita selesaikan. Pertama, ada energi batas.
Meskipun domain Cianwood tidak terletak jauh dari domain Alliance, namun dipisahkan oleh energi batas. Kami tidak memiliki kekuatan untuk menerobosnya. Kedua, jika Departemen Hukuman benar-benar ingin berurusan dengan kita, maka pada saat kita pergi, mereka kemungkinan akan mengirim orang untuk mengejar kita. Kalau begitu, sebelum kita bisa meninggalkan Gunung Cianwood, kita akan dibunuh dan dibiarkan tanpa mayat yang utuh, kata Chu Feng. Aku punya cara. Kakek aku mengajari aku teknik pembentukan yang mampu membuka energi batas. Hanya, persyaratan teknik formasi itu sangat tinggi, dan aku tidak mampu mengaturnya. Namun, Chu Feng, kamu mungkin bisa. Setelah kamu mengatur formasi, kami bertiga dapat bekerja sama untuk mengaktifkannya. Selama kita diberi jumlah waktu yang cukup, kita pasti akan dapat memotong energi batas. Mengenai poin kedua yang kamu khawatirkan, jujur Ayuro saja. Jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk kalian berdua, bahkan jika kamu tetap berada di Gunung Cianwood, mereka akan cepat atau lambat menemukan kesempatan untuk melakukannya. Daripada duduk di sini dan menunggu kematian, kamu mungkin mengambil risiko. Kita bisa segera pergi dan diam-diam agar mereka tidak siap. Selama kita tidak memberitahu mereka tentang hal itu, bagaimana mungkin mereka bisa mengejar kita untuk membunuh kita? Kata Sima Ying. Tidak, itu tidak akan terjadi, itu terlalu berisiko, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Karena mereka berencana untuk pergi, dia merasa bahwa mereka harus cukup siap. Pada saat seperti itu, dia tidak ingin mengambil risiko lagi. Jika kita benar-benar berencana untuk pergi, maka aku memiliki metode yang pasti, kata Bai Ruochen. Jangan menyarankan agar aku pergi dan memohon bantuan dari Gunung Cianwood. Selain senior Hongmo, aku tidak akan meminta orang lain mengantarkan aku kembali ke aliansi spiritual dunia. Aku tidak bisa mempercayai mereka, Sima Ying menggelengkan kepalanya. Yakinlah, kamu tidak perlu meminta bantuan. Aku bisa melakukan ini sendiri, kata Bai Ruochen. Ruochen, metode apa yang kamu miliki? Tanya Chu Feng. Suruh ibuku datang menjemput kami dari Gunung Cianwood dan kemudian minta dia mengirim kami ke domain aliansi, kata Bai Ruochen. Senior Bai, Chu Feng sangat terkejut mendengar kata-kata itu. Ibu Bai Ruochen, Bai Suyan adalah seorang wanita yang sangat misterius. Dari pertama kali Chu Feng menatapnya, dia tahu bahwa dia sangat kuat. Namun, kata-kata yang dikatakan Bai Ruochen paling jelas mengisyaratkan sesuatu yang lain. Itu adalah bahwa Bai Suyan memiliki kemampuan untuk melindungi mereka dan kekuatan untuk membawa mereka dengan aman ke domain aliansi. Meskipun dia sudah tahu bahwa Bai Suyan sangat kuat, Chu Feng tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sekuat ini. Dengan kekuatan seperti itu, mengapa dia tinggal di Sekte Ascension? Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Itu benar, aku akan meminta ibuku untuk datang membantu kita. Biarkan saja masalah ini di tangan aku. Sebelum dia datang, kita semua akan tinggal di departemen pembuatan obat. Meskipun tempat itu juga tidak sepenuhnya aman, itu setidaknya lebih aman daripada wilayah kita masing-masing, kata Bai Ruochen. Itu satu-satunya cara, Chu Feng mengangguk. Setelah membuat keputusan, ketiga orang itu tidak ragu-ragu. Setelah dengan santai mengepak beberapa barang, mereka bertiga meninggalkan divisi Asura dan mulai melanjutkan untuk berlindung di departemen pembuatan obat. Dentang, dentang, dentang. Namun, tepat setelah mereka bertiga mulai terbang, semburan gema namun tidak menusuk telinga namun masih mengintimidasi korban mulai berdering. Satu demi satu. Ketika jumlah korban terdengar, banyak murid dan tetua yang tak terhitung melayang ke langit dan mulai terbang ke arah Mission Plaza. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, orang akan dapat mendengar bahwa korban datang dari Mission Plaza. Suara ini, mungkinkah? Mendengar itu, baik Chu Feng maupun Bai Ruochen terkejut. Mereka berpaling satu sama lain dan berbicara secara bersamaan, misi tingkat naga. Bab 1252 Monster Naga Mengerikan. Misi tingkat naga, apa itu? Sima Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk para murid Gunung Cianwood, terlepas dari apakah itu sumber daya budidaya, keterampilan bela diri, teknik misterius atau apapun, jika mereka menginginkannya. Mereka harus bertukar poin prestasi untuk mereka. Poin pencapaian ini hanya bisa didapatkan dengan melakukan misi. Adapun misi di Gunung Cianwood, mereka dipisahkan menjadi kelas serigala, kelas leopard, kelas harimau, kelas singa, dan kelas naga. Di antara mereka, tingkat naga adalah yang paling sulit. Namun, seseorang tidak bisa hanya melakukan misi tingkat naga seperti yang mereka inginkan. Ini juga pertama kalinya Ruochen dan aku menemukan misi tingkat naga sejak kami bergabung dengan Gunung Cianwood, jelas Chu Feng. Sebenarnya ini semenarik ini. Dalam hal ini, mari kita pergi dan melihat apa sebenarnya misi tingkat naga ini. Setelah mendengar penjelasan Chu Feng, Sima Ying segera menjadi tertarik.
Penampilannya yang bersemangat dan ingin tahu benar-benar seperti seorang gadis kecil. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Misi kelas naga pasti akan menarik banyak murid. Aku takut kalau tahu Xiang Yu dan yang lainnya akan ada di sana juga. Jika kita bertemu mereka, aku takut kita akan mulai bertarung lagi. Dengan tetua Hongmo dan para tetua lainnya di penjara saat ini, tidak ada yang mendukung kami. Karena itu, kita yang akan keluar dengan bingung. Bai Ruochen menggelengkan kepalanya. Apa yang perlu ditakutkan? Jika kita bertemu mereka, kita akan mengabaikannya. Terlebih lagi, dengan banyaknya orang yang pergi ke sana, bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan mereka? Jika kita bersembunyi di antara kerumunan, mereka tidak akan dapat menemukan kita. Chu Feng, ayo kita periksa. Kalian berdua akan segera meninggalkan Gunung Qianwut. Tidakkah kamu ingin melihat dengan pasti apa misi tingkat naga sebelum pergi? Melihat bahwa Bai Ruochen tidak menyetujuinya, Sima Ying berbalik dengan sungguh-sungguh mendesak Chu Feng. Dia ingin mendapatkan persetujuan Chu Feng. Itu benar, Ruochen, mari kita periksa. Tidak apa-apa asalkan kita tidak mendaftar untuk berpartisipasi di dalamnya, kata Chu Feng. Baik, melihat bahwa Chu Feng telah menyetujuinya, Bai Ruochen mengangguk. Namun, dia tidak enggan mengangguk. Sebaliknya, dia tampaknya memiliki sedikit antisipasi. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar ingin melihat misi tingkat naga Gunung Qianwut juga. Setelah mereka membuat keputusan untuk pergi, mereka bertiga mulai dengan cepat terbang menuju Mission Plaza. Mission Plaza sudah penuh dengan orang. Langit dan tanah tertutupi oleh manusia. Bukan hanya murid, banyak tetua juga datang. Karena ada begitu banyak orang, dan fakta bahwa perhatian semua orang terfokus pada Mission Plaza, Chu Feng, Bai Ruochen dan Sima Ying tidak mencoba untuk sengaja menyembunyikan diri. Sebaliknya, mereka berjalan ke kerumunan. Melalui kerumunan, Chu Feng dapat melihat bahwa pusat Mission Plaza, lokasi untuk menerima misi tingkat naga, relatif luas dan kosong, hanya beberapa sosok di sana. Orang-orang itu adalah tetua. Dari pisau hukuman pada pinggang mereka, orang bisa mengatakan bahwa mereka adalah anggota Departemen Hukuman. Selanjutnya, mereka dipimpin oleh seorang tetua manajemen. Selain para sesepuh ini, ada sosok yang tidak dikenal. Itu adalah seorang lelaki tua memegang tongkat berjalan dengan punggung bungkuk. Bukan saja dia tampak asing, pakaiannya juga relatif tidak biasa. Dia jelas bukan seseorang dari Gunung Qianwut. Selain para tetua, ada juga dua murid di pintu masuk untuk menerima misi tingkat naga. Mereka adalah wajah yang dikenal, Kepala Divisi Bisking, Ben Leihu, dan orang yang secara sukarela mengakui kekalahannya saat dia mulai bertarung dengan Bai Ruochen, Wang Jingzi. Selanjutnya, tidak lama setelah Chu Feng, Bai Ruochen dan Sima Ying tiba, Tao Xiang Yu, Bai Yun Xiao, Qi Yan Yu, dan Zhao Jingang juga tiba berturut-turut. Satu demi satu, mereka mendarat di daerah yang ditunjuk untuk menerima misi tingkat naga dan berdiri di samping para tetua itu. Bukan karena para murid tidak diizinkan untuk mendekati area itu. Hanya murid dengan kekuatan yang diizinkan mendekati tempat itu. Dengan demikian, mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup secara alami tidak akan berani begitu dekat dengan sesepuh manajemen. Namun, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat, praktis semua murid yang mengetahui tentang misi tingkat naga telah bergegas ke Mission Plaza. Dari ini, dapat dilihat betapa menariknya misi kelas naga itu. Ketika semakin banyak murid tiba di Mission Plaza, pada saat ada begitu banyak orang sehingga mereka telah penuh sesak di Mission Plaza, tetua manajemen dari Departemen Hukuman akhirnya berbicara. Semua orang, sekelompok Beast Dragon Monster telah muncul di Laut Hijau tanpa batas domain Qianwut kami. Mereka, yang bukan milik Laut Hijau tanpa batas, telah datang dan mendirikan kemah di sana. Kam-kam ini telah membawa kerusakan ke daerah sekitarnya, dan mereka telah menginvasi dan melecehkan pemilik asli tanah, suku Yuanshi dari Laut Hijau tanpa batas, berulang kali. Hari ini, kepala suku Yuanshi secara pribadi datang ke Gunung Qianwut kami untuk mencari bantuan. Dia berharap kita bisa mengusir sekelompok Beast Dragon Monstrous yang nakal dari Laut Hijau tanpa batas. Namun, aku merasa bahwa monster naga mengerikan ini benar-benar terlalu biadab. Jika kita hanya mengusir mereka, kemungkinan mereka hanya akan menyerang dan melecehkan domain lain. Jadi, Gunung Qianwut kita telah merencanakan untuk membantu orang-orang ini menghilangkan kejahatan. Dan benar-benar memberantas kelompok Beast Dragon Monster Beast ini. Beast Dragon Monstrous ini luar biasa kuat. Dikatakan bahwa mereka memiliki garis keturunan dari Divine Beast yang legendaris, naga. Karena itu, mereka sangat kuat, dan tidak bisa dianggap remeh. Menangani mereka adalah tugas yang sangat berbahaya. Namun, ini juga merupakan kesempatan langka, pengalaman langka bagi kamu semua. Setelah membahas masalah ini, kami memutuskan untuk tidak mengirim tetua untuk berurusan dengan mereka. Sebagai gantinya, kami berencana untuk mengirimkan murid-murid paling terkenal dari Gunung Qianwut kami untuk melenyapkan binatang buas naga ganas ini.
Karena fakta bahwa bis naga mengerikan sangat sulit untuk ditangani, dan bahkan bisa dikatakan berbahaya. Kami memutuskan bahwa itu akan menjadi misi tingkat naga, agar tidak membuat bis Dragon Monster mengerikan. Jumlah orang yang akan bisa melanjutkan misi tingkat naga ini kali ini adalah 6. Selama kamu adalah murid inti dan tertarik untuk melakukan misi ini, kamu bisa datang ke sini untuk mendaftar untuk ujian. Setelah ujian, ke-6 orang dengan peringkat tertinggi akan mendapatkan kualifikasi untuk melanjutkan misi ini. Yang mengatakan, siapapun yang bisa membawa kembali kepala monster-monster naga mengerikan akan mendapatkan 100.000 poin prestasi. Terlepas dari ini, suku Yuanshi juga akan menyiapkan hadiah khusus sebagai ucapan terima kasih, 100.000 poin prestasi. Sebanyak itu, sebenarnya ini monster naga yang mengerikan? Mereka adalah binatang buas yang luar biasa biadab, jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang buas biasa. Apa yang harus ditakuti? Karena tetua Tuhan bersedia mengirim kami, itu berarti mereka berada pada level yang bisa kami tangani. Lord Elders pasti tidak akan membiarkan kita membuang hidup kita. Tidak perlu memikirkan ini lagi. Tidak ada harapan. Hanya ada 6 orang yang bisa pergi. Bagaimana mungkin akhirnya menjadi kita yang akan pergi? Lihat, 6 jenius di daftar suksesi Qianwood sudah datang. Ayo pergi, sudah ditentukan bahwa ke-6 orang itu adalah mereka. Kawan, mari kita berhenti bermimpi tentang hal ini. Tidak, itu salah. Bukankah Wang Jingzi dikalahkan oleh Bai Ruochen dan tidak lagi di daftar suksesi Qianwood? Omong kosong, Wang Jingzi bahkan tidak bertarung dengan Bai Ruochen saat itu. Selain itu, bahkan jika dia lebih lemah dari Bai Ruochen, dia masih bukan seseorang yang bisa kita bandingkan. Siapa di antara kalian semua berani mengatakan, kamu bisa mengalahkan Wang Jingzi? Siapa yang peduli tentang itu? Aku datang hanya untuk menikmati pertunjukan. Aku akan melihat siapa yang akan dapat memperoleh kualifikasi untuk melakukan misi tingkat naga ini. Tentu saja, aku lebih tertarik pada siapa yang akan bisa mendapatkan kepala dari kepala monster-monster monstrous Dragon Beast. Begitu kata-kata tetua itu meninggalkan mulutnya, kerumunan yang sebelumnya diam segera meledak keributan. Semua jenis suara mulai beresonansi melalui Mission Plaza ketika kerumunan mulai bersemangat membahas misi tingkat naga ini. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat, mereka masih menyingsingkan lengan baju mereka dan tampaknya ingin berangkat dan memberikan segalanya untuk mencoba pemeriksaan. Bab 1253 Pertempuran Kata. Tampaknya asal-usul bis Dragon Monstrous ini cukup luar biasa. Mendengar diskusi orang banyak, Chu Feng mampu mengatakan bahwa bis Dragon Monstrous tampaknya sangat luar biasa. Monster naga mengerikan memang bukan monster-monster biasa. Mereka dapat dikatakan sebagai kerabat jauh dari binatang ilahi legendaris, naga. Meskipun mereka hanya memiliki sedikit hubungan dengan naga, namun itu menyebabkan mereka memiliki posisi yang cukup kuat di antara binatang buas, kata Bai Ruochen. Monster naga mengerikan dipisahkan menjadi banyak jenis juga. Di tanah suci Martialism, bis Dragon Monstrous yang paling kuat adalah bis Dragon Monstrous Dragon. Bis Dragon Monstrous Dragon itu sangat kuat. Dikatakan bahwa pemimpin berturut-turut mereka selalu binatang buas tingkat kaisar marsial. Bahkan Gunung Qianwood ini tidak serta-merta berani memprovokasi mereka. Namun sekarang, Gunung Qianwood ingin memusnahkan semua bis Dragon Monstrous. Sangat mungkin bahwa kelompok bis Dragon Monster ini bukan jenis murni. Paling tidak, mereka mungkin tidak akan berhubungan dengan King Monstrous Dragon Beast. Kalau tidak, mereka tidak akan cukup sombong untuk mengatakan memusnahkan mereka. Sima Ying segera menjelaskan beberapa hal kepada Chu Feng dan Bai Ruochen. Sebagai anggota dari World Spiritist Alliance, dia tahu lebih banyak tentang masalah tanah suci martialisme daripada mereka. 100.000 poin prestasi, itu bukan jumlah kecil. Adapun panen dan investasi, mereka umumnya berbanding lurus satu sama lain. Semakin besar hadiahnya, semakin sulit misinya. Dapat dilihat bahwa bahkan jika kelompok bis Dragon Monstrous ini tidak berdarah murni, mereka masih tidak akan mudah ditangani, kata Bai Ruochen sambil menghela nafas. Sebagai murid Gunung Qianwood, dia sangat ingin berpartisipasi dalam misi ini, memenggal kepala monster naga gila dan menukarnya dengan 100.000 poin prestasi. Sayangnya, dia tidak bisa. Meskipun dia merasakan banyak penyesalan, dia masih dengan tenang berkata, Chu Feng, ayo pergi. Dalam beberapa hari lagi, ibuku akan datang menjemput kami. Misi tingkat naga ini ditakdirkan untuk tidak berhubungan dengan kita. Chu Feng mengangguk. Setelah itu, mereka bertiga berbalik dan bersiap untuk pergi. Kamu sudah datang, mengapa buru-buru pergi? Namun, tepat pada saat mereka bertiga berencana untuk pergi, sebuah suara tidak baik terdengar dari daerah di mana para murid berkumpul untuk menerima misi tingkat naga. Adapun suara ini, itu adalah suara Bai Yunxiao. Tidak hanya Bai Yunxiao menemukan mereka bertiga, dia berbicara dengan suara yang membuat orang banyak memperhatikan mereka bertiga juga.
Dalam sekejap, orang-orang di sekitar Chu Feng mulai dengan cepat menyebar ke samping. Semua orang memperhatikan bahwa Chu Feng dan yang lainnya sedang berpaling ke Mission Plaza dan berencana untuk pergi. Kami datang dan sekarang merasa ingin pergi. Apa hubungannya dengan kamu? Sima Ying berbalik dan menjawab dengan kejam. Kakak seniorku Bai sedang berbicara, kapan itu saatnya kamu menyela? Apakah aku tidak cukup memukulmu atau apa? Tao Xianyu berteriak dingin. Adik junior Tao, gadis berambut merah itu tidak lebih dari orang luar. Tidak perlu bagi kamu untuk menurunkan diri ke levelnya. Anggap saja pidatonya tidak lebih dari gonggongan anjing, Qi Yanyu berbicara. Namun, nadanya sangat eksentrik, dan dia benar-benar menghina Sima Ying sebagai anjing. Brengsek, siapa yang kamu katakan adalah seekor anjing? Bagaimana mungkin Sima Ying bisa menahan diri setelah dihina sedemikian rupa? Setelah memaki dengan amarah, dia menyerang. Sima Ying, jangan bertingkah, tetua hadir. Jika kamu mengambil inisiatif untuk menyerang, kamu akan salah. Melihat ini, Bai Ruochen segera meraih lengan Sima Ying dan dengan lembut mendesaknya agar tidak melakukan apapun. Meskipun Sima Ying memiliki temperamen yang sangat kejam dan perilaku impulsif, dia tidak cukup bodoh untuk tidak tahu tentang situasi yang lebih besar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Ruochen, dia menenangkan diri. Yoh, jadi ternyata bahkan seekor anjing gila pun bisa taat seperti ini. Saudari junior Ruochen, tampaknya kamu berhasil menjinakkan anjing liar ini. Aku kira kamu tidak berakhir dirusak oleh saudara perempuan kita junior Tao di sini karena sia-sia, namun, Qi Yanyu tidak berhenti hanya pada itu. Tidak hanya dia terus menghina Sima Ying, dia bahkan berbalik untuk menghina Bai Ruochen juga. Anjing, orang yang dengan keras menggonggong menghina dua gadis sekarang adalah kamu. Jika kamu ingin berbicara tentang anjing, lalu bagaimana mungkin ada orang yang lebih seperti anjing daripada kamu? Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Dibandingkan dengan Sima Ying dan Bai Ruochen, yang melawan kemarahan mereka dengan susah payah, Chu Feng jauh lebih tenang. Bahkan ketika dia berbicara untuk menghina Qi Yanyu, dia melakukannya dengan cara yang berbudaya, halus, tenang dan tenang. Siapa yang kamu hina menjadi seekor anjing? Dihina oleh Chu Feng sedemikian rupa, Qi Yanyu segera marah. Bagi seseorang seperti Qi Yanyu, ego mereka sangat tinggi. Sementara mereka bisa menghina orang lain, mereka tidak tahan orang lain menghina mereka. Menghina, aku pikir kamu salah. Aku hanya berbicara tentang kebenaran. Aku sama sekali tidak menghinamu. Chu Feng merentangkan tangannya lebar-lebar dan mengangkat bahu ketika dia menggelengkan kepalanya. Dia muncul seolah-olah dia benar-benar tidak bersalah. Omong kosong, Qi Yanyu mengutuk keras. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia menjadi lebih marah. Itu karena Chu Feng menyatakan bahwa dia, Qi Yanyu, adalah anjing untuk memulai. Kamu bukan anjing. Lihat, suruh saudara-saudari senior di sini melihat wajah kamu. Mereka bisa menjadi orang yang menilai apakah kamu, Qi Yanyu, terlihat seperti anjing atau tidak. Lihatlah wajahnya, lalu lihat matanya. Bukankah dia terlihat seperti anjing? Chu Feng menunjuk ke arah Qi Yanyu dan berbicara dengan suara keras. Awalnya, tidak ada yang berpikir bahwa Qi Yanyu tampak seperti anjing. Namun, setelah diberitahu oleh Chu Feng, ketika mereka melihat Qi Yanyu lagi, mereka benar-benar merasa bahwa penampilannya mirip dengan anjing. Meskipun kerumunan tidak berani setuju dengan sudut pandang Chu Feng, beberapa dari mereka tidak dapat menahan niat mereka untuk tertawa, dan mulai menutup mulut mereka. Qi Yanyu, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu binatang buas? Apakah binatang buas kamu seperti anjing liar? Melihat penghinaannya efektif, Chu Feng melanjutkan serangan dan hinaannya. Chu Feng, kamu sedang mencari mati. Untuk dihina sebagai anjing oleh Chu Feng berulang-ulang, Qi Yanyu benar-benar tidak bisa menahan amarahnya lagi. Alisnya berkerut, dan kilatan menyinari matanya. Dia benar-benar melepaskan aura kuatnya dan berencana untuk menyerang Chu Feng. Berhenti. Namun, tepat pada saat ini, Bai Yunxiao berteriak keras dan marah. Selanjutnya, saat dia berbicara, dia melirik para tetua departemen hukuman di belakangnya. Pada saat ini, Bai Yunxiao menemukan bahwa ekspresi pada para tetua departemen hukuman agak jelek, mereka tampak marah. Namun, jelas bahwa mereka tidak marah karena Chu Feng. Sebaliknya, mereka marah karena dia. Pada saat seperti itu, para tetua seharusnya masuk untuk menghentikan ini segera, dan tidak membiarkan murid saling menghina di depan orang luar. Namun, mereka tidak melakukan itu. Alasan mengapa mereka tidak tepat karena mereka ingin Qi Yanyu dan orang-orang yang bersamanya untuk mendapatkan keunggulan dan menghina Chu Feng seperti yang mereka inginkan. Setelah semua, mereka semua sangat tidak menyukai Chu Feng. Meskipun mereka adalah orang tua, mereka masih menantikan Chu Feng dipermalukan. Namun, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa hanya dalam beberapa kalimat, Qi Yanyu tidak dapat menahan diri lagi dan ingin menyerang. Ini sangat mengecewakan para tetua departemen hukuman. Lagi pula, jika itu adalah pertempuran kata-kata, maka itu akan baik-baik saja.
Namun, jika mereka menyerang tanpa alasan sama sekali, dan di depan seorang ketua manajemen di atas itu, merekalah yang akan salah. Dalam situasi seperti ini, pihak yang menyerang lebih dulu akan dihukum. Dengan demikian, harus dikatakan bahwa para tetua Departemen Hukuman benar-benar kecewa dengan kinerja Qi Yanyu. Qi Yanyu tidak bodoh. Dia bisa merasakan ketidaksenangan para tetua. Karena itu, dia tidak berani mengatakan apa-apa, juga tidak berani menyerang. Sebaliknya, ia dengan paksa menahan amarah di hatinya, menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Bab 1254 Wanita Cantik. Saudara junior Chu Feng, kemampuan kamu untuk menghina orang lain benar-benar luar biasa. Namun, karena kita adalah laki-laki, menjadi mengesankan hanya dengan kata-kata bukanlah bakat sama sekali. Setelah mengandung Qi Yanyu, Bai Yun Xiao berbicara lagi. Yo, kalau begitu menurut kakak senior Bai, kita hanya seharusnya mendengarkan karena Qi Yanyu menghina kita, dan tidak bisa berbicara balik. Sejujurnya, hal semacam itu tidak mungkin bagiku. Karena kakak senior Bai mengatakannya seperti itu, mungkinkah saudara senior Bai mampu mengabaikan penghinaan orang lain? Jika itu benar-benar terjadi, maka saudara senior Bai, apa yang kamu pikirkan tentang membuat aku menghina kamu, sehingga kamu dapat memperluas wawasan aku dengan karakter mulia kamu dan kesabaran luar biasa? Kata Chu Feng. Kamu, diucapkan oleh Chu Feng sedemikian rupa, Bai Yun Xiao mulai mengepalkan tinjunya dengan kuat saat kemarahan memenuhi hatinya. Namun, dia sangat cepat untuk menenangkan kondisi mentalnya. Sebelum orang lain mengetahui amarahnya, dia sudah menekannya dengan paksa. Dengan mencibir, dia berkata, sebagai laki-laki, seseorang harus menempatkan kemampuan seseorang ke bidang yang harusnya menjadi fokusnya. Misalnya, misi tingkat naga hari ini. Belum lagi bahwa misi ini adalah untuk menghapus kejahatan bagi orang-orang. Misi kelas naga itu sendiri adalah semacam kehormatan bagi murid-murid Gunung Jianwut. Pada saat yang sama, itu juga tugas mereka. Saudara junior Chu Feng, kamu adalah murid Gunung Jianwut. Karena itu, kamu harus memberikan segalanya untuk mencoba bergabung dengan misi ini. Namun, mengapa ketika kamu menemukan kesulitan misi, kamu memutuskan untuk berbalik untuk pergi? Mungkinkah kamu takut? Mungkinkah kamu takut kehilangan nyawamu, dan tidak berani mengambil tanggung jawab yang berat ini? Begitu Bai Yun Xiao mengatakan kata-kata ini, semua orang terkesiap. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Adapun tatapan mereka mengandung, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, penghinaan terhadap Chu Feng. Lihatlah penampilannya yang ketakutan, dia pasti sangat ketakutan. Kalau tidak, mengapa dia melarikan diri? Benar saja, dia sampah. Tidak hanya dia sampah, dia juga pengecut egois. Melihat ini, Zhao Jingang dan yang lainnya juga bergabung dalam penghinaan Chu Feng. Siapa yang bilang kita takut? Pada saat ini, Bai Ruochen tidak dapat menahan dirinya dan berteriak dengan nada membantah. Oh, jadi kamu tidak takut? Dalam hal ini, datang dan ikut serta dalam ujian. Namun, dengan kemampuan, semua pertunjukan dan tidak ada jalan yang dimiliki kalian berdua, aku ragu kamu akan dapat memperoleh kualifikasi untuk melanjutkan misi tingkat naga ini. Namun, jika kamu ingin berpartisipasi dalam ujian, itu setidaknya akan menunjukkan bahwa kamu memiliki keberanian, kata Bai Yun Xiao dengan senyum berseri-seri. Baik, kami akan diprovokasi oleh Bai Yun Xiao, Bai Ruochen akan setuju. Ruochen, jangan impulsif, namun sebelum Bai Ruochen bisa menyelesaikan kata-katanya, Chu Feng buru-buru menghentikannya. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara kepadanya, dia memprovokasi kamu untuk melakukannya. Itu tidak jelas. Niatnya adalah untuk memikat kami agar berpartisipasi dalam misi ini. Jika kita menyetujuinya, sangat mungkin kita akan jatuh ke dalam perangkap. Aku takut apa yang akan menunggu kita, maka tidak hanya akan menjadi monster naga mengerikan, juga akan ada orang yang ingin membunuh kita. Dengan cara mereka memprovokasi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak setuju, maka bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan orang banyak? Saat Bai Ruochen berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan di sekitarnya. Benar saja, tatapan kerumunan itu tertuju kuat pada Chu Feng dan dia. Tatapan mereka sangat aneh, dan bahkan mengandung jejak ejekan. Selain itu, beberapa orang sudah mulai berbisik di antara mereka sendiri. Adapun apa yang mereka bisikkan, mereka tentu hal-hal yang tidak menyenangkan untuk didengar. Isinya sepanjang kata-kata menghina seperti Chu Feng dan Bai Ruochen menjadi pengecut, dan mereka telah salah menilai mereka. Bertahan, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah bertahan, kata Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, meskipun Bai Ruochen sangat tidak mau, dia akhirnya bertahan lama. Haha, lihat, bukankah aku mengatakan bahwa mereka sampah? Kakak senior Bai, buang-buang waktu untuk repot-repot dengan orang-orang seperti mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehormatan kita bersama.
Dapat dilihat hanya dari perilaku dan perbuatan mereka sebelumnya bahwa mereka adalah orang-orang yang egois tanpa memedulikan orang lain dan tidak pernah menganggap Gunung Cianwood kita sebagai rumah mereka. Apalagi sesama murid sebagai kerabat. Mereka sama sekali tidak layak menjadi murid Gunung Cianwood. Qian Yu mulai menambahkan lebih banyak penghinaan. Orang-orang dengan karakter semacam itu tidak layak menjadi murid. Pada saat ini, bahkan ketua manajemen Departemen Hukuman berbicara. Meskipun dia berbicara dengan santai, jelas bahwa kata-katanya ditujukan pada Chu Feng dan Bai Ruochen. Bagaimanapun, niat di balik kata-katanya sangat jelas. Dia mengatakan bahwa karakter Chu Feng dan Bai Ruochen sangat buruk dan bahwa mereka tidak layak terus berada di Gunung Cianwood. Sebelumnya kita mengira keduanya jenius. Namun, itu akan muncul sekarang bahwa mereka hanya sampah. Betul, aku berpikir bahwa Chu Feng adalah seorang pahlawan sebelumnya. Namun, itu akan muncul sekarang karena dia seorang pengecut. Dengan kultivasi dan kekuatan mereka, mereka seharusnya berpartisipasi dalam misi tingkat naga. Bagaimanapun, ini terkait dengan kehormatan Gunung Cianwood kami. Namun, karena mereka takut, mereka tidak berani berpartisipasi. Mereka benar-benar dua pengecut. Meskipun mereka dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi karena ini adalah misi, tetapi jika Gunung Cianwood menghadapi musibah di masa depan, bagaimana mungkin orang-orang seperti mereka bisa berdiri untuk berjuang demi Gunung Cianwood? Mereka pasti akan melarikan diri jauh. Setelah tetua manajemen itu berbicara, banyak murid mulai menyedotnya. Mereka tidak lagi membahas hal-hal dengan suara lembut dan malah mulai dengan keras menghina Chu Feng dan Bai Ruochen. Dalam sekejap, suara-suara yang menghina Chu Feng dan Bai Ruochen memenuhi langit di atas Mission Plaza. Suara mereka sangat menusuk telinga. Gelombang demi gelombang, mereka memasuki telinga Chu Feng dan Bai Ruochen, mengikis jiwa mereka, menghancurkan harga diri mereka. Pada saat ini, baik Bai Ruochen dan Sima Ying mengertakkan gigi karena marah. Wajah kecil mereka dipenuhi dengan ekspresi kemarahan. Dibandingkan dengan mereka, reaksi Chu Feng sangat tenang. Bukannya dia tidak marah, sebaliknya, dia telah menekan amarahnya. Bukan karena dia tidak peduli dengan hinaan yang dilontarkan orang-orang ini kepadanya, sebaliknya, dia sangat peduli. Selanjutnya, dia menggunakan matanya untuk mengamati orang-orang yang menghinanya sehingga dia bisa mengingat mereka semua. Di dunia ini, ada banyak oportunis yang akan mengambil keuntungan dari suatu situasi, dan mulai menyanjung siapapun yang lebih kuat dan menyerang pihak yang lebih lemah. Chu Feng akan mengingat orang-orang ini sehingga ia akan membuatnya sehingga orang-orang ini tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekatinya di masa depan ketika ia menjadi kuat. Adapun orang-orang yang saat ini secara terbuka menghina Chu Feng demi tetap berpegang pada para tetua Departemen Hukuman, Bai Yun Xiao dan yang lainnya sangat senang dengan diri mereka sendiri. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka telah dimasukkan ke daftar hitam Chu Feng, dan tidak akan pernah bisa berteman dengannya. Siapa tahu Xiang Yu? Pergi dari sini. Namun, tepat pada saat ini, suara marah terdengar dari jauh. Setelah mendengar suara ini, semua orang yang hadir terkejut. Namun, orang-orang yang paling terkejut dan terkejut adalah Chu Feng dan Bai Ruochen. Itu karena suara itu adalah suara wanita. Meskipun kata-katanya kasar dan kasar, harus diakui bahwa suaranya sangat menyenangkan untuk didengar. Yang paling penting, suara wanita ini sangat akrab bagi Chu Feng dan Bai Ruochen. Tidak lama setelah suara ini terdengar, beberapa tokoh segera terbang dari pintu masuk Gunung Cianwood dan tiba di Mission Plaza. Di antara mereka adalah para tetua inti Gunung Cianwood. Pada saat ini, masing-masing dari masing-masing tetua ini memiliki kulit pucat, mereka dipenuhi keringat dan bahkan terengah-engah. Tampaknya mereka sangat kelelahan. Hanya orang yang memimpin mereka yang masih tenang dan sangat kuat. Namun, orang yang memimpin mereka bukanlah seseorang dari Gunung Cianwood. Bukan saja dia bukan seseorang dari Gunung Cianwood, dia juga seorang wanita yang cantik dan memikat. Bab 1255 Bai Suyan. Wanita ini sangat cantik, kulitnya putih seperti batu giok. Namun, itu juga cerah dan lembut seperti air. Seolah-olah seseorang meremas kulitnya, air akan keluar. Selain itu, pakaiannya sangat terbuka, itu adalah gaun merah muda. Dari atas, bagian atas payudaranya yang halus dan bundar terbuka. Dari bawah, sepasang kakinya yang indah bisa terlihat. Dia benar-benar tidak dibatasi dalam seksualitasnya. Dengan pakaian yang begitu terbuka, sosoknya yang berapi-api sangat sempurna. Melihatnya, pria tidak akan bisa menahan nafsu mereka dan mata mereka akan mulai menatap. Adapun mereka dengan tekad yang lemah, ketika mereka melihat wanita ini, mereka menjadi tidak dapat menahan diri dan mulai menyemprotkan darah dari hidung mereka. Adapun wanita ini, ketika sosoknya yang seksi dan berapi-api diabaikan, bahkan wajahnya juga sangat cantik. Sepasang matanya hanya mampu menembus ke dalam jiwa seseorang, mereka sangat menawan. Yang paling penting,
wanita ini memiliki semacam suasana dewasa khusus padanya yang menyebabkan orang lain tidak berani memperlakukannya dengan tidak hormat. Meskipun dia tampak seperti wanita seksi yang cantik, menyebabkan banyak pria ngiler tanpa akhir dan memiliki dorongan untuk mendorongnya ke tanah. Udara khususnya menyebabkan orang lain tidak berani mendekatinya, mereka hanya berani mengawasinya dari jauh tetapi tidak menghormatinya dari dekat. Wanita ini benar-benar contoh sempurna dari seorang ratu. Ketika orang banyak melihatnya, mereka semua terkejut. Namun, orang-orang yang paling terkejut adalah Chu Feng dan Bai Ruochen. Itu karena wanita ini tidak lain adalah ibu Bai Ruochen, Bai Suyan. Ibu. Ketika dia melihat ibunya, Bai Ruochen tanpa sadar berteriak kaget. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke Bai Suyan dan melemparkan dirinya ke dadanya. Meskipun Bai Ruochen adalah individu yang sangat kuat, dia tetap seorang gadis. Ketika dia melihat ibunya, dia melepaskan semua pengawalnya dan berpura-pura dan mulai memeluk ibunya dengan erat. Dia menempatkan wajahnya yang cantik ke dada ibunya dan mulai menangis tanpa menahan diri, mengungkapkan semua keluhannya. Putri, aku membiarkanmu menderita. Bai Suyan membuka kedua tangannya lebar-lebar dan memeluk Bai Ruochen dengan erat. Karena mereka berdua adalah ibu dan anak, itu wajar bagi mereka untuk saling berpelukan setelah tidak bertemu satu sama lain untuk jangka waktu yang lama. Namun, pada saat ini, kerumunan semua tertegun dengan mata terbuka lebar dan lidah mereka terikat oleh adegan ini. Khususnya bagi banyak pria yang terpesona pada keadaan ngiler, mereka begitu terpesona hingga mulut mereka terbuka lebar. Dengan ekspresi tidak percaya, mereka berkata, dia adalah ibu Bai Ruochen. Tidak heran kalau orang banyak terkejut. Meskipun Bai Suyan adalah ibu Bai Ruochen, Bai Suyan tampak sangat muda dan juga sangat cantik. Menilai dari penampilan mereka, kecantikannya adalah perbedaan yang jelas bagi Bai Ruochen. Dia berapi-api, sedangkan putrinya kedinginan. Mereka berdua masing-masing memiliki pesona khusus mereka sendiri. Dari segi usia, Bai Suyan memang tampak lebih tua dari Bai Ruochen. Namun, mereka berdua tampaknya bukan ibu dan anak. Sebaliknya, mereka lebih mirip saudara perempuan. Pada saat ini, Bai Suyan tidak tertarik untuk repot dengan ekspresi kaget dari orang luar. Saat dia melihat putrinya yang menangis di dadanya, Bai Suyan merasakan sakit hati yang dalam. Putriku yang baik, ibu tahu bahwa kamu telah dianiaya. Namun, yakinlah, ibu tidak akan membiarkan kamu diganggu. Di Qianwood Domain ini, tidak ada yang diizinkan menggertak putriku. Ayo, beritahu ibu yang mana adalah Tao Xiangyu dan yang mana adalah Qin Lingyun, Bai Suyan bertanya dengan suara lembut. Bai Ruochen kaget mendengar kata-kata itu. Sebelum dia bisa memanggil ibunya dan menceritakan apa yang terjadi, ibunya sudah datang. Selain itu, dia datang dengan amarah yang besar dan segera bertanya siapa Tao Xiangyu dan Qin Lingyun. Jelas bahwa ibunya telah mengetahui tentang apa yang terjadi pada Bai Ruochen di Gunung Qianwood. Jadi, ibunya langsung bergegas pergi. Bai Ruochen tahu karakter ibunya. Jika dia mengatakan padanya siapa Tao Xiangyu saat ini, maka, dengan temperamen ibunya, dia pasti tidak akan meninggalkan masalah. Namun, setelah mempertimbangkannya berulang-ulang, Bai Ruochen tidak dapat menahan keluhannya dan mengalihkan pandangannya ke arah Tao Xiangyu. Tunggu ibu di sini. Setelah Bai Suyan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia mulai berjalan perlahan menuju Tao Xiangyu. Melihat ini, sesepuh manajemen Departemen Hukuman bertanya. Kamu siapa? Ibu Bai Ruochen? Bai Suyan, jawab Bai Suyan. Jadi, Madame Sekmaster Ascension Sek. Apa yang membawa kamu ke sini? Tetua manajemen Departemen Hukuman itu bertanya lagi. Selanjutnya, nadanya sangat tajam. Sebagai tetua manajemen agung, dia tidak mempertimbangkan sekte madam organisasi kekuatan cabang saja. Namun, yang mengejutkannya, Bai Suyan mengabaikannya sepenuhnya dan tiba di depan Tao Xiangyu. Dia berhenti dan, dengan senyum berseri-seri di wajahnya, bertanya, "Yoh, nona muda, penampilanmu lumayan. Kamu pasti Tao Xiangyu kan?" "Aku, bagaimana dengan itu?" Tao Xiangyu mengerutkan kening. Ketika dia tahu bahwa Bai Suyan adalah ibu Bai Ruochen, dia merasa tidak senang dan mulai bersikap. "Po." Senyum Bai Suyan tiba-tiba berubah dingin. Dia mengangkat lengannya dan benar-benar menamparkan wajah Tao Xiangyu. Selain itu, dia menggunakan kekuatan yang sangat besar sehingga dia hampir menamparkan Tao Xiangyu sampai ke tanah. Adegan mendadak ini mengejutkan semua orang. Seorang sekretaris nyonya dari organisasi kekuatan cabang sebenarnya cukup berani untuk menamparkan seorang murid Departemen Hukuman di hadapan seorang tetua manajemen Departemen Hukuman. Dia hanya mencari mati. Po. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa tamparan ini hanyalah permulaan? Setelah tamparan pertama, tamparan gemilang yang tak terhitung berturut-turut meledak di wajah Tao Xiangyu. Hanya dalam sekejap, Bai Suyan menamparkan Tao Xiangyu hampir 100 kali. Karena kenyataan bahwa semuanya terjadi begitu cepat, ketika semuanya berakhir,
bukan hanya wajah Tao Xiangyu yang sebelumnya cantik yang dipenuhi dengan tanda telapak tangan berwarna merah. Darah juga mengalir dari sudut mulutnya. Tao Xiangyu mulai bergoyang di udara. Pada akhirnya, kakinya menjadi lemah, dan dia mulai jatuh. Jika bukan karena Bai Yun Xiao di sampingnya meraih ke arahnya segera, Tao Xiangyu akan jatuh ke tanah. Tampaknya dia tersingkir oleh tamparan Bai Suyan. Kamu berani menamparkan adik juniorku Tao, di mana menurutmu ini? Apa yang membuatmu berpikir orang sepertimu bisa berperilaku begitu kejam di tempat seperti itu? Setelah Bai Yun Xiao meraih Tao Xiangyu, dia dengan marah menyerang Bai Suyan. Namun, yang mengejutkan semua orang, tepat setelah Bai Yun Xiao mengatakan kata-kata itu, Bai Suyan benar-benar menamparnya juga. Tamparan itu mengejutkan Bai Yun Xiao. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa setelah dia selesai menamparkan Tao Xiangyu, dia benar-benar akan mulai menamparnya. Selanjutnya, Bai Suyan tidak berhenti hanya dengan satu tamparan. Dia bersiap untuk menamparkan Bai Yun Xiao seperti yang dia lakukan dengan Tao Xiangyu. Kurang ajar. Pada saat ini, yang lebih tua manajemen Departemen Hukuman segera marah, dan melepaskan kekuatan setengah tingkat Kaisar Marsial Kaisar. Tanpa menunjukkan seperempat, dia membombardirnya ke Bai Suyan. Dia berencana untuk menggunakan serangannya ini untuk memukul Bai Suyan kembali dari Bai Yun Xiao dan Tao Xiangyu. Boom! Namun, Bai Suyan juga bukan karakter biasa. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan, dalam sekejap, matanya berkedip-kedip dan kekuatan yang menindas sekuat orang yang berasal dari manajemen itu dikirim. Itu benar-benar berhasil membatalkan kekuatan tetua manajemen Departemen Hukuman. Energi dari tabrakan dari dua might yang menindas berubah menjadi riak yang menyapu sekeliling mereka, mengetuk Bai Yun Xiao, Tao Xiangyu dan bahkan Qian Yu dan Zhao Jingang. Meskipun energi dari riak itu tidak terlalu kuat dan tidak melukai mereka secara serius, itu tetap menghantam mereka dan menjatuhkan mereka beberapa mil jauhnya sebelum menabrak kerumunan.